Ya, halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, artistik musik artistik musik production tentunya, mohon maaf grogi, ketemu dengan sosok motivasi buat saya juga teman-teman generasi penerus pecinta audio sound system di tanah air Nusantara dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan hari ini, suatu berkah buat saya, alhamdulillah dapat hadir di kediaman workshop dari Bapak Emir Widya yang beralamatkan di Kampung Mukla, Desa Cihanjuang Rahayu, Bandung Barat, yaitu di 7 speaker custom konsultan di Bandung tentunya, beserta Bapak Emir Widya. Terima kasih. Ya, salam hormat dari kami, dari artistik, dari Mas Justin sendiri, juga Bapak Emir Widya dapat hadir di tengah-tengah teman-teman sahabat dimanapun berada. Hari ini sedikit ataupun banyaknya ingin mengulas perjalanan Bapak ataupun ada produk-produk yang ingin saya tanyakan. Ikutin terus, simak videonya. Oke, Bapak, saya mau nanya nih. Sejak kapan Bapak itu tertarik dengan dunia tata suara nih, di sound system ini? Kalau saya ya sebetulnya mulai dari tahun 90. Iya. Ya, di situ saya hobi. Jadi kalau Mas Justin lihat nih ada box biru ini nih. Iya, iya, iya. Ini yang dari tadi nggak dilihat-lihat. Oh, ini ya, Pak. Ini yang saya tidak boleh jual. Karena waktu saya boleh, SMP. nanti kita liput. Boleh. Ini tuh turbo sound. Turbo Sound. sound. Ini yang ori. Ini yang ori Inggris masih. Makanya kalau lihat di sini Iya. ya mereka masih buat pakai skrup. Pakai skrup. Ini Iya, di iya. skrup. Iya, iya. Bukan ya. Kita sekarang udah pakai paku tembak. Zaman dulu orang Inggris ini bikin pakai skrup. Pakai skrup. Jadi saya pada masa itu Oke, Pak, saya dengar kita ganti. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, bisa ya. Nggak apa. Saya pada masa itu saya dengar suara ini bagus gitu. Zaman itu masih ada PV ya. Iya. Ingat yang corongnya gede kayak bibir Mick Jagger. Itu. Nah, ini kenang-kenangan waktu saya awal-awal saya belajar. Saya ngerti sound. Saya kebetulan dapat bekas ini satu. Ini isinya berapa ini, Pak? 18. Ini 18. Single ya, Pak ya. Single 18 ya. Jadi dulu kan ini yang banyak orang-orang tiru ya, Iya. model ini. Jadi dari situ, berangkat dari situ tahun 95 saya mulai terjun di dunia profesional. Iya. Karena banyak orang minta tolong pasangin soundnya, tolong begini, tolong begitu. Tapi saat yang sama saya juga menggeluti audio rumah atau home theater, Komputer. hi-fi begitu. Iya. Nah, ilmu kabel yang saya pakai sekarang itu Iya. adalah ilmu waktu saya main-main home audio itu. Oh gitu. Jadi dari SMP, SMA saya udah mulai bisa nyolder, Iya, begitu iya. ya. Kebetulan lagi SMP juga ada pelajaran untuk nyolder. Jadi saya bisa lah sampai pada saat itu. Tahun ya berjalan, jadi kita mulai masangin sound system, terus ya sangat disayangkan ilmu saya pada saat itu, kalau saja ilmu saya lengkap seperti sekarang. Iya. Karena saya termotivasi sekarang saya mengajari orang lain karena saya sendiri waktu dulu melihat ke belakang itu nggak ada yang ngajarin. Itu nggak ada orang yang mau berbagi ilmu dengan mudahnya. Jadi otodidak mencari ilmu tersendiri ya, Pak ya, dengan kesibukan sehari-hari. Jadi apa yang kita dapatkan itu menjadi pembelajaran sendiri ya, Pak ya. Betul. Oke. Itu yang jadi pemikiran saya sekarang. Kalau tidak ada orang yang mau mengajari, Iya. lalu siapa yang mau mengajari yang anak-anak muda yang baru mau belajar, ataupun mereka yang sudah lama menggeluti dunia ini tapi terus punya masalah terus. Nah, itu jadi yang memotivasi saya akhirnya tahun beberapa tahun belakangan ini saya justru malah mulai banyak mengajar. Nah, kapan saya mulai bikin box speaker? Iya. Awalnya adalah 2009. 2009. Itu di awal tahun atau di Akhir tahun 2009. 2009 ya. Karena kita dapat satu pekerjaan untuk bikin kalau saya tidak salah ingat, untuk bikin pekerjaan di Papua, di Jayapura.
di situ staff kita pada saat itu ini yang ngejeblosin saya nih jadi bikin box. Dulu waktu tadi di Papua Pak ya, di Papua Kerjaannya di Papua ya, di di sana Jayapura. produksi apa Pak di sana itu kalau boleh tahu? Jadi subwoofernya kita buat sendiri, Iya. kemudian ada mulai kita buat speaker juga begitu untuk mengisi pekerjaan itu. Kalau saya nggak salah itu hotel waktu itu. Nah, staff saya pada waktu itu gampang kok Pak, bikin aja. Itu cuman bikin kotak kok, saya juga bisa. jadi ini saya ketemu orang-orang yang bicara saya juga bisa. Iya. Itu sudah berkali-kali dalam hidup saya dan ternyata akhirnya kita nangis. Nangisnya dalam artian apa nih Pak? Ilmunya nggak komplit. Saya bisa jawab itu Oh, sekarang. ilmunya yang dikasih ke kita nggak komplit atau gimana? Ilmunya saya tidak komplit. Hmm. Ilmunya orang yang ngomong saya bisa itu juga tidak komplit. Karena kebanyakan bagi mereka berbicara saya bisa Iya. itu bukan ada dasarnya, tetapi itu hanya sekedar oke, kita mengerti bahwa itu bikin otak dan begini begitu. Ternyata setelah perjalanan hampir 11 tahun ini itu tangisan yang lebih banyak, rugi yang lebih banyak, karena pengetahuan bahan, pengetahuan pengukuran, bahkan pengetahuan konstruksi box itu kurang. Bahkan tidak ada sama sekali lah, tidak ada sama sekali. Jadi dan kita juga sering bersih tegang dengan orang lain di waktu itu masih di Facebook. Iya, iya. Ya bersyukur sampai justru dalam saat pandemi dari tahun lalu itu saya ketemu orang-orang yang justru banyak mengingatkan, banyak membantu. Akhirnya ya sudah mulai mengerti, sudah mulai terarah kita ini maunya apa. Dan kita ini mau kemana begitu. Selama ini kita nggak pernah tahu kita. Yang jadi permasalahan adalah banyak dari antara kita itu seperti saya, tidak tahu kita mau apa, tidak tahu kita mau kemana begitu. Goal yang ingin kita capai sendiri kita belum tahu Pak ya sebenarnya ya. Oke. Sama seperti suara juga. Yang suara yang kita mau itu seperti apa, kita kebanyakan ikut kata A, Iya. kata B, Iya. kata C. Dan semua orang itu pasti akan mengatakan ini tinggal di setel. Iya. Padahal ada sesuatu yang harus kita ukur. Seperti yang saya perlihatkan ke Mas Istin Ya, sebelumnya ya. teman-teman, di belakang kami ada layar monitor itu menunjukkan grafik dari RTA Pak ya. Orang menyebutnya RTA, tapi itu bukan real. RTA itu singkatan real time analyzer. Oke. Jadi kalau RTA itu hanya memperlihatkan frekuensi dari waktu ke waktu. Tetapi software yang kita pakai ini lebih daripada itu. Lebih dari sekedar kita hanya lihat frekuensi A, frekuensi B, frekuensi C begitu. Itu lebih. Gitu, Mas. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi Pak Emir Widya bisa menjelaskan perjalanannya, kegagalannya. Terus begini teman-teman, kenapa saya dari Lampung, dari Pringsewu tentunya khususnya hadir langsung ke markasnya Pak Emir Widya? Karena kenapa? Saya melihat sosok beliau ini kegagalannya pernah dapat. Terus mengenai tentang bahan-bahan yang bagus, yang sedang, menengah ke atas, bahkan yang sampai jelek pun beliau sangat menguasai. Itu yang saya sangat jempol. Kalau maaf, jempolnya saya satu sih. 4 biji ya. Cuman saya kasih satu dulu hari ini. Ya, jadi gini Pak Emir ya, banyak sekali orang tuh memahami tentang audio sound system. Ini menurut saya yang baru mengerti ya Pak ya. Cuman mereka cuma memahami cara nyetel, sementara mereka tidak mengetahui produk ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, cuman saya sendiri bersyukur ketemu dengan Bapak mengenai tentang produk-produk. Oh, yang ini bagus, yang ini jelek. Jadi kita bisa mensinkronkan. Jadi untuk kalangan yang budgetnya minim Pak ya, bisa kita arahin, oh pakai produk yang ini, lo pakai produk yang ini. Kalau ada konsumen, Pak Emir beli box yang budgetnya minim, mungkin bisa dikasih dengan kualitas bahan yang berbeda pastinya ya Pak ya. Atau gimana Bapak? Saya sih sementara ini saya tidak berani pakai kita mengganti bahan ya. Iya. Saya udah pernah bikin video soal itu. Karena kita sudah sering sekali terima komplain untuk masalah itu. Orang komplain karena boxnya pecah.
Ya pecah itu ada suara wrek 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 di dalam box. Cacat hasil suara ya Pak ya? Iya. Cacatnya di box ya Pak, bukan di speakernya? Bukan, dan itu seperti bom waktu. Oh, Hal seperti itu seperti bom waktu, itu baru nanti akan terjadi sekian bulan ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan setelah dipakai berkali-kali. iya. Jadi kalau mengenai bahan saya tidak berani. Dan berapa sih selisihnya dari bahan? 100-200 ribu paling begitu kan. Yang orang tidak pernah hitung adalah pekerjaan dia, bahwa dia tinggal motong, dia tinggal ngecat dan lain sebagainya, itu tenaganya yang tidak pernah dihitung. Kedua, yang mereka juga, orang juga tidak perhitungkan adalah bahwa kalau mereka bikin, nah ini kebetulan ada bahan. Iya. Kalau orang bikin dengan Sama ya Pak? Dengan itu OVL yang kita pakai, ini OVL M, ya ini yang kita pakai juga. Jadi kalau bahan ini ternyata dia tidak baik, ya ini akan jadi masalah. Ini akan jadi bom waktu. Dan sudah banyak yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana box saya getar begini begitu ya? Sekat. Jawab saya cuma bisa sekat. Terus ya disekat di dalamnya supaya ini tidak bergetar. Iya. Kan sebetulnya kita ngetes box itu cukup dengan 2 jari ini saja. Begitu. Kalau ini suaranya kosong, Iya. ya ini suaranya kosong, ya berarti kita harus tambahkan sekat supaya tidak bergaung kan begitu. Ini ngetesnya nih 2 jari ini nih. Wah, ilmu baru teman-teman ini bisa dipraktekkan ya teman-teman. Ya, kalau ada yang merasa box saya getar, ya jelas kalau kita ketok begini saja itu suaranya tidak padat, Iya. ya itu berarti sudah potensi untuk bergetar. Iya. Dan kalau dia bergetar, apalagi subwoofer, Iya. yaitu energinya akan terhambur kemana-mana, begitu Mas. Oke Pak, kebetulan apa yang kita bahas ini menjadi pengalaman dan saya sedang mengalami Pak. Jadi gini Pak, saya pakai itu ada box turbo itu 18 ya, single ya, turbo itu saya beli itu udah, saya pakai itu udah hampir 3 tahun yang lalu, udah berjalan 4 tahun sekarang. Namanya kita rental Pak di lapangan. Itu yang saya alamin itu ada kru saya itu saat gerimis ataupun hujan, kadang saat live itu tiba-tiba hujan, jadi tanpa kami sempat antisipasi, jadi langsung keguyur hujan. Kalau turbo itu kan dia kan dari atas Pak ya, kita ngangkat ngisinya dari atas, dan saya nyusunnya nggak saya miringin, jadi saat kena hujan itu langsung Pak masuk ke itu. Nah yang jadi permasalahan gini, turbo saya itu ngelembung Pak, ngelembung bergelombang gitu karena kemasukan air. Itu gini Pak, pertanyaan saya, dia kan bahannya dari MDF Pak ya, solusinya gini Pak, saya harus buang itu, saya bikin baru atau gimana? Apa ada solusi lagi nggak Pak? Kalau Mas Justin, saya di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, kita tidak bisa buat pakai MDF, kemudian kita pakai di outdoor. Karena dari sela-selanya itu ada terluka dia sedikit, selanya itu akan masuk air, dan begitu masuk air, nah seperti box yang di depan atau seperti box yang di bawah itu, itu ini yang di bawah ampli itu, itu adalah box korban daripada angin puting beliung kemarin waktu di Kupang, di NTT. Nah itu. Ini salah satu customer Bapak atau? Salah satu customer saya minta itu dibuat ulang supaya bisa lagi tahan untuk di outdoor, dan mereka pakai itu di pinggir laut. Jadi ya MDF sifatnya demikian. Mau tidak mau itu harus diganti dengan triplek. Oke, berarti gini Pak, saya kan main baru teman-teman ya, gini ya, boleh diketahui nanti caciannya mohon di kolom komentar, enggak apa-apa gitu. Cuman dengan kegagalan saya, ketidaktahuan saya mengeksplor ilmu lebih dalam lagi dengan bertanya terhadap Bapak Emir Widya ini. Jadi emang itu karena saya dulu tidak tahu Pak. Saya beli box speaker itu beli di toko, ya beli begitu saja, saya tidak, dan toko itu begini, saya sangat sesalkan. Saya tidak sebut tokonya, cuman kalau toko ada yang menjual tidak menjelaskan kekurangan dan kelebihan, itu menjadi koreksi, mohon maaf ya teman-teman, biar teman-teman yang tidak mengetahui bahan dan kekurangannya nanti bisa dijelaskan seperti itu. Jadi gini Pak, saya beli produk itu box tidak dijelaskan, dan itu juga karena saya buta, saya nggak nanya ini bahannya dari triplek atau dari apapun gitu kan. Begitu dites suaranya padat bagus, saya suka, langsung saya beli Pak itu. Jadi ternyata berjalannya waktu, kena hujan, ngembung, ternyata ternyata box ini tidak bagus untuk di outdoor karena kena air, itu sangat sensitif. Itu sih Pak yang saya dapat. Terima kasih banyak loh Pak atas
koreksinya tadi itu sih yang saya dapetin gitu. Ini koreksi sedikit Mas Iya, Justin. gimana boleh Pak? Baik Mas Justin dan saya, Iya. kita itu sama-sama penjual. Iya Pak. Banyak kalau mau menempuh jalur saya, Mas Justin harus siap-siap tidak punya uang. Siap. Karena apa? Kita harus memberikan edukasi ke konsumen. Iya. Kita harus memberitahukan ke konsumen seperti yang Mas Justin sampaikan tadi. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang menjual, mereka hanya bisa menjual. Oh iya. Ya, ini yang harus kita bedakan. Iya benar. Nanti ke pemirsa juga, mereka juga harus membedakan. Mereka akan pergi ke siapa? Hanya penjual, Iya benar. hanya pembuat box, ataupun juga hanya tukang setel. Iya. Ini saya kasih tanda kutip tukang setel. Teman-teman ya, mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Karena semua ini nanti akan punya cara menjual yang berbeda. Ya, kalau kita mau menjual yang baik, ya tentu harus memberitahu ke konsumen. Tapi itu Iya. tidak semua orang melakukan itu. Tidak semua ya Pak ya. Tidak semua orang melakukan itu. Dan kalau kita mau marah sama mereka juga tidak bisa, karena mereka hanya segitu. Ini yang harus kita pahami. Iya. Ya, pengetahuan mereka hanya segitu. Justru di saat pandemi ini adalah waktu daripada mereka untuk menambah pengetahuan mereka. Betul sekali betul ya. Jadi kita merenung, kita sambil belajar, kita cari. Kalau di YouTube saya orang yang paling gampang ditanya. Iya. Karena saya bisa hadir di sini karena beliau ini teman-teman, jujur saya akuin tidak pelit dengan ilmu tentunya. Itu yang saya bangga dengan Bapak Emir. Ya, terima kasih Mas. Iya. Tidak banyak orang yang gampang ditanya. Satu pesan dari teman saya begini. Dia katakan begini. Kamu mau ngapain? Kamu jadi buku telepon. Zaman dulu kita masih pakai buku telepon, ya sekarang ada Google ya. Iya. Jadi buat apa kamu seperti buku telepon? Orang cari di halaman kuning itu, cari apa aja ada di situ. Telepon siapa, jawaban apapun ada di situ. Tapi nggak punya duit. Nah, mana yang kita pilih? Nggak punya duit atau kita punya duit? Nah, ini jalan yang ditempuh. Kalau saya memilih, saya menempuh Iya. membantu orang walaupun saya nggak punya uang, tapi hidup saya cukup. Itu yang saya tempuh. Iya Pak, apa yang Bapak sampaikan saat ini sangat merefleksi untuk saya juga Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sama. Jadi gini Pak, saya orangnya jujur Pak, saya tidak pernah berpikir bagaimana saya hidup untuk hari esok. Cuman saat ada teman membutuhkan dan kita punya, kadang kan begini Pak ya, kita sedikit ya Pak, sedikit melenceng. Banyak orang berkata, kita hidup kalau bisa berbagi, tapi berbagi yang seperti apa? Kadang orang ini berbagi karena lebih, dan berbagi di tengah keterbatasan itu dengan arti yang berbeda ya Pak ya. Tapi kalau saya ini kenapa saya sampai hari ini dekat dengan Bapak, hari ini menemui Bapak, karena motivasi Bapak, tujuannya itu menurut saya itu sangat cocok gitu loh, karena membagikan ilmu tidak mengejar untuk kekayaan pribadi kita, tapi kita membagikan untuk memperkaya orang lain. Itu sangat, yang saya petik itu sih Pak dari Bapak. Mungkin ada teman-teman lain juga Pak, untuk motivasi teman-teman di luaran. Kalau bagi saya, apalagi teman-teman di Pringsewu Iya, ya, di daerah Sumatera pada Lampung, umumnya, saya minta ini waktu untuk kita belajar. Kita sama-sama semua nanti belajar lebih dalam. Iya. Kalau kelihatan kok di YouTube, kalau kita saya upload soal box, pasti yang nonton ribuan. Iya. Tapi kalau saya upload soal-soal yang penting seperti ini, mengukur, Iya. masalah sistem, itu cuma beberapa ratus saja yang lihat. Dan itu paling cuma sepintas ya Pak ya, tidak Iya. melihat sepenuhnya full video Pak Betul, ya. Iya. betul. Padahal itu nanti mungkin kalau melihat YouTube atau melihat video-video yang diupload oleh siapapun, sebetulnya mudah. Kita tinggal klik nama orangnya, Iya. ya, kita tekan nama orangnya, Iya. nanti kan keluar halaman videonya, Iya. halaman daripada orang tersebut punya video. Nanti harusnya kita pergi ke daftar video, Iya. ataupun nanti ada di situ ada playlist. Playlist. Iya. Lihat itu.
saya sudah membuat itu supaya jadi lebih mudah. Playlistnya ada, daftar videonya ada. Jadi kita bisa milih apa yang penting yang mau kita pelajari dari daftar-daftar itu. Banyak materi tertanam itu Pak ya. Betul, terutama bagi mereka yang baru melihat baik video saya ataupun orang-orang lain begitu. Jadi lihatlah di situ ada playlist, ada juga daftar video. Nah, itu semua dilihat. Yang kedua, setiap video biasanya ada keterangan. Nah, ini Mas Justin juga nanti harus buat itu. Kadang-kadang kita waktu buat video kita lupa atau kita mau nambahkan catatan. Misalnya, mohon maaf waktu saya lagi buat ini suaranya terlalu kencang atau gimana begitu. Nah, itu nanti tinggal dibuat saja catatan tambahan di bawah video itu. Jadi orang begitu klik ada panah turun ke bawah, itu bisa diklik, itu keluar di situ. Oke. Nah, jadi catatan tambahan itu pun perlu kita baca karena di sana itu seringkali ada keterangan tambahan daripada video. Terima kasih Pak Emil Widya. Teman-teman, informasi yang disampaikan itu bukan untuk perseorangan tapi untuk kita sama-sama, khususnya untuk saya tuh belajar lebih dalam apa yang Bapak sampaikan, dan untuk teman-teman ini ada sedikit informasi dari saya. Tadi sudah ada perbincangan dengan Pak Emir. Mudah-mudahan cukup waktu, nanti ada waktu yang tepat untuk kawasan teman-teman daerah Pringsewu Lampung dan Bandar Lampung. Nanti akan ada sebagai wadah untuk seminar. Tempatnya di kawasan kurang lebih daerah Pringsewu, yaitu tepatnya Desa Mataram ataupun di Bulukarto, Gading, Rejo, Pringsewu. Nanti akan ada pembahasan, biasanya materi apa aja Pak yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman soundman? Kalau saya yang utama bagi saya harus menyampaikan ini mengenai dasar-dasar orang mengukur speaker. Harus itu ya. Karena itu yang paling utama untuk kita bisa paham apa yang terjadi dengan speaker. Kita setiap orang pendengarannya beda lah. Karena kembali tadi yang saya bilang, tidak setiap orang sudah tahu soundnya mau apa, tujuannya kemana begitu. Itu yang pasti ini dasar-dasarnya ini. Terus juga ya nanti terserah mau mengenai multimedia pun juga bisa. Ya. Justru di saat pandemi ini saya dari awal saya bikin video saya mendorong, ayo kita ini mulai belajar juga jangan sound saja tapi multimedia juga. Karena orang nggak butuh sound terlalu besar sekarang saat ini. Berapa lama lagi nih? Belum tahu Pak ini Pak. 3 tahun. Cuman gambaran saya cukup 2 tahun 3 tahun lagi ya. 2 tahun 3 tahun lagi baru normal. Baru bernormal. Teman-teman nih, 2 sampai 3 tahun lagi terhitung dari sekarang nih, ini bulan Juli ya? Juni 2021. Pak Emir Widya memberi pesan 2 sampai 3 tahun ke depan baru normal Pak ya. Dan jangan lupa teknologi itu loncatnya cepat. Teknologi itu loncatnya cepat. Jadi akankah kita kembali pakai sound yang numpuknya banyak? Atau justru kita pakai yang kecil-kecil tapi disebar? Nah, kalau sudah begitu ilmu ini akan lebih dominan daripada kita pakai sound yang ditumpuk begitu, mungkin kita dengar aja juga cukup. Ini ke depan. Perilaku orang pun akan berubah. Perilaku orang di hajatan pun akan berubah. Mungkin orang sekarang akan tuntut, oh harus ada LED besar-besar begitu. Proyektor nggak cukup. Karena LED kehujanan pun juga nggak apa-apa begitu. Ini yang kita harus hati-hati ke depan. Dan kita harus hati-hati juga kita mau tanam modal di mana. Begitu. Betul Pak. Jadi di tengah pandemi ini untuk kita bisa mengupgrade produk yang kita punya, sound system yang kita punya, dan menambah wawasan ilmu ke depan. Itu ya Pak ya tentunya. Terus ini Pak, sekarang kan masih banyak nih, mohon maaf saya tidak mengesampingkan teman-teman dengan budget yang minim gitu. Cuman kan kita setiap ilmu itu semakin hari dan elektronik semakin hari semakin meningkat Pak ya, dari analog ke digital. Nah, saya mau nanya nih Pak, berapa tahun ke depan nih Pak, dari analog itu bisa sampai bahkan tergantikan seluruhnya ke digital itu di era tahun berapa kira-kira Pak? Saya rasa sekarang juga sudah mulai orang akan pakai digital semua. Tetapi kalau
tadi berkata bahwa Mas Justin berkata bahwa ada orang-orang yang atau teman-teman yang budgetnya minim. Iya. Bagi saya pernah ada peribahasa teman saya begini, murah kok mau selamat. Murah kok mau selamat. Jadi, Saya korbannya. jangan gitu kamu. Jadi anggapannya bahwa beli barang murah Iya. kok mau Kualitas. bukan kualitas. Gimana? Tahu kualitasnya pasti nggak ada. Mau nggak kebakar, mau nggak sobek, mau nggak jebol begitu. Iya. Ya. Bisa nggak sebenarnya itu? Saya juga yang saya dalami berapa tahun belakangan ini, semua produk itu ada tempatnya. Iya, iya. Mau yang murah, mau yang mahal, dengan catatan bahwa si importirnya juga tidak mengimpor itu asal-asalan. Iya. Sebab kita tahu lah ada yang lampu kliknya nggak pernah nyala karena nggak ada kabelnya. Iya, iya. Ada yang limiternya tidak nyala karena tidak ada limiternya. Ya, ada yang speaker sebenarnya cuma kertas koran dihancurkan, dipres jadi konus. Dan itu ada ya Pak ya? Iya ada 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 ya. ada. Ya, jadi ini yang harus kita berhati-hati sekarang. Ya produk-produk seperti itu ada, tapi harga berapapun sebenarnya itu ada tempatnya. Iya, iya. Dan selama itu logis, karena ada produk yang sebetulnya tidak layak harganya segitu, justru dipasangkan harga segitu. Oke. Ini yang kita harus hati-hati lah. Iya, harus Saat ini ya. kita sebagai konsumen, teman-teman sebagai konsumen itu harus lebih jeli, teliti ya Pak ya, banyak-banyak bertanya dan menggali informasi lebih dalam sebelum terjatuh atau terjerumus dengan produk-produk yang asal-asalan Pak ya. Ya. Ya, itu yang paling utama saat ini. Begitu. Tapi bagi saya sekali lagi, Iya, Pak. mau produk itu produk murahan, Iya. produk itu produk mahal, Iya. produk itu produk yang harganya cukup, semua ini ada tempatnya. Iya. Kita operasikan juga dengan catatan, tentu produk murah jangan kita hajar terus sekuat sekenceng-kencengnya, tentu pasti tidak bisa. Begitu. Kita harus tahu kapasitas Batasnya. kemampuan ya Pak ya. Batasnya, Oke, betul. batasan-batasan. Ya, batasan-batasannya. Kadang orang beli sound yang untuk rumahan, kok dipakai untuk lapangan dihajar Ya, dengan SPL yang betul. tinggi Pak ya. Betul. Oke, Nah, oke. jadi saya tidak setuju dengan kata-kata teman saya itu. Jadi seolah-olah, oh kamu nggak punya uang, Heeh. oh Anda tidak punya uang, Iya. lalu ya sudah, Anda ini calon korban. Oh, iya, iya. Atau Anda ini orang yang akan dikorbankan begitu. Baik, Mir. Nah, saya tidak setuju dengan kata-kata itu, murah kok mau selamat Iya, gitu. iya. Ya gimana ya, kalau ini sebuah mobil ya berarti mobil murah itu ditujukan untuk mematikan orang, kan enggak kan bukan begitu. Iya, bukan. Tujuannya kan begitu. Tergantung kita sebagai operator mau seperti apa. Betul. Cara Nah, menggunakannya ya Pak iya, ya. iya. Oke. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Kecuali memang itu dibuat untuk membahayakan orang. Masa teman-temannya. Kecuali itu ya, kecuali itu. Karena memang ada beberapa atau banyak produk ada yang demikian. Terlepas dari si importir itu tahu, terlepas dari si importir itu tidak tahu, atau dia pura-pura tutup mata. Banyak produk-produk seperti itu. Ya kita yang harus jeli-jeli saja. Saya nggak mau, jangan ditanya merek ya, jangan ditanya merek. Saya tidak mau kena pasal penistaan merek. Iya, iya, betul. Ya teman-teman, sekali lagi saya tegaskan, insya Allah nanti kita ada waktu yang tepat, nanti akan ada seminar ya Pak ya, seminar tentang bagaimana kita mengoperasikan alat dengan aman, belajar dari dasar-dasar pengukuran grafik dari RTA ya Pak ya. Jadi apa sih yang teman-teman dan kita butuhkan di lapangan untuk alat kita aman tentunya Pak ya. Main-main tuh aman, tidak perlu yang jor-joran, tapi alat kita aman, enak didengar, itu yang akan kita pelajarin. Bahkan nanti mungkin Pak Emir akan memberikan ilmu lebih untuk kawasan teman-teman Pringsewu Lampung, Bandar Lampung dan dimanapun berada, nanti bisa merapat. Akan ada informasi lebih lanjut saat akan dimulai acaranya nanti teman-teman ya. Terus gini Pak, saya mau nanya lagi nih. Tambahan sedikit Mas. Oh iya, boleh mau ke Pak. Buat pemirsa yang ada di daerah, Iya. mau minta bantu saya Oh iya. ngajar ke Iya. daerah, silahkan. Silakan.
Apalagi selama masih dimanapun ya Pak, dimanapun Pak, Indonesia ya? itu kecil buat saya. Oh, Indonesia kecil teman-teman. Jadi Indonesia kecil terjangkau buat saya semuanya. karena saya sudah sampai ke pedalaman Papua dan lain sebagainya, saya sudah tahu itu. Iya. Selama masih bisa dijangkau sama mobil, saya akan pergi pakai mobil. Iya. Okay. Tapi kalau sudah harus naik pesawat, ya mohon bantu saya untuk tiket pesawat, nginap, makan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menentukan budget berapa untuk ke sana. Saya tidak pernah bicara, ya tadi Mas Justin saya tidak bilang sekian juta begitu. Kecuali Pak, saya minta tolong diajarin sampai saya dari nol ini saya sampai bisa. Nah, ini baru harus privat, ini lain halnya. Tapi kalau mengajari publik itu paling saya suka. Jadi oke, baik. Saya akan berangkat begitu. Jadi tentunya teman-teman tidak melulu ataupun tidak khusus untuk dimanapun area. Jadi nanti dimanapun teman-teman sejangkau Indonesia, nanti bisa kejangkau dimanapun untuk mengundang Pak Emir Widya untuk mengajarkan ataupun konsultasi. Nanti siap ya Pak ya, ke daerah-daerah ya. Bahkan ke pelosok pun siap Pak ya. Iya, saya sudah sering. Sudah sering ya Pak ya. Oke, dan salam hormat tentunya untuk teman-teman dimanapun berada di Indonesia. Tidak bisa menyebutkan satu persatu dimanapun teman-teman berada, tentunya tidak mengurangi rasa hormat. Juga mohon maaf nih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sedikit menyinggung cara penyampaian saya ataupun dari penyampaian dari Pak Emir, ada yang kurang sopan dari intonasi maupun bahasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus gini Pak Emir, sebelum kita berakhir, ada tambahan mungkin dari Pak Emir, pesan dan pesannya untuk generasi penerus untuk dunia tata suara Indonesia apa nih Pak? Apa nih Pak kira-kira Pak? Kalau ditanya pesan sih menyemangati nih Pak untuk teman-teman. Iya. Jadi jangan merasa ini setiap tahun pasti ada generasi baru. Iya. Setiap tahun. Oh gitu. Iya pasti. Saya sebagai senior, saya wajib mengajarkan generasi baru ini setiap tahun. Jadi jangan ragu-ragu, kalau mau bertanyalah pada saya. Jangan cuman siang Pak, habis itu saya jawab siang lagi, tapi nggak ada jawaban lagi, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa. Langsung saja tanya, siang Pak, saya mau tolong tanya ini, silahkan. Saya pasti jawab di waktu saya senggang, saya akan jawab WhatsApp. Terus kalau lihat WhatsApp saya di YouTube, saya permudah, jadi orang tinggal klik WhatsApp me itu, diklik begitu udah langsung nyambung ke WhatsApp saya. Jadi teknologi ada, dimanfaatkan. Jangan kita masih juga ini tidak tersedia, itu tidak ada, ini kita tidak kreatif. Pasti kita tidak berkembang. Jadi kita harus berkarya di tengah-tengah keterbatasan sekalipun Pak ya. Betul. Setuju. Iya. Kadang orang kan berkarya pengen dengan fasilitas yang mewah, dengan barang yang disiapkan, tapi yuk kita teman-teman Indonesia, untuk pemain-pemain baru ataupun mohon maaf para senior-senior dimanapun berada, kita ingin berkarya di tengah keterbatasan. Itu yang sebenarnya nilai yang sangat bermanfaat ya Pak ya. Jangan saya pengen bikin ini tapi alatnya nggak ada, saya pengen bikin ini tapi nggak ada. Itu menurut saya sih Pak ya, orang yang malas kalau menurut saya. Bahkan gini, kenapa? Saya dari Lampung, saya ke WA ke Bapak, Pak saya pengen ketemu, saya tidak menunda. Ada waktu, saya ada rezeki, saya sehat, akses ke sini dari Lampung ke sini tuh ya tidak begitu jauh. Hari ini dapat berjumpa dengan Bapak itu bukan saya menyia-nyiakan waktu, tapi mumpung ada waktu kita jangan menunda-nunda berkarya apapun. Jadi teman-teman jangan untuk di dunia tata suara apapun aktivitasnya, apapun yang karya teman-teman bisa lakukanlah itu semaksimal mungkin. Berkaryalah di tengah keterbatasan, karena pandemi ini tidak bisa menjadi jaminan kita untuk duduk diam di rumah santai terus kita menunggu bantuan dari pemerintah Pak ya. Kita harus berkarya dari segi apapun itu untuk teman-teman pemuda dan yang sudah berjalan, tetap semangat tentunya untuk yang ada di daerah dan di kota-kota lainnya. Ada lagi nggak Pak tambahan-tambahan? Saya rasa cukup lah sudah. Ya. Teman, demikian tadi sedikit ulasan wawancara saya dengan Bapak Emir Widya. Nama channel YouTube-nya apa Bapak? Nama saya? Bapak Emir Widya ya Pak ya. Oke, nanti teman-teman juga bisa kunjungin. Di situ banyak sekali di akun YouTube Pak Emir Widya, banyak sekali pembelajaran materi-materi yang bisa kita lihat gratis, cuman beli kuota teman-teman. Di situ ilmunya sangat luar biasa. Terus kalau belum tersedia nih di YouTube, tadi Bapak sudah menyampaikan, monggo bisa WA, bisa telepon, bahkan kalau mau mengundang sangat terbuka Pak ya, itu silakan. Ini
teman-teman, menjadi ilmu buat kita, sangat mempermudahkan kita untuk berkarya, untuk menggali informasi lebih lagi. Jadi teman-teman, itu tadi pesan-pesan saya dan Pak Emir untuk kita semua. Jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan untuk kita menggali informasi dengan siapapun, terlebih untuk membeli produk ya Pak ya, biar kita tidak tertipu dengan pemain-pemain yang ingin mengakali teman-teman yang belum paham. Justru kalau bisa, yuk kita tahu produk, kita jelaskan sedetail mungkin kekurangan dan kelebihan Pak ya. Oke, mungkin itu aja Pak ya, cukup ya. Iya, nah saat di sini kita coba mau liput lokasi produksi, boleh Pak? Silakan, Oke, boleh. Pak, untuk saat-saat ini lagi produksi apa nih Pak hari ini ataupun minggu-minggu ini? Tetap banyak permintaannya ya, selalu CLA. CLA-nya Entah kenapa orang selalu mintanya untuk bikin subwoofer ke kami. Iya. Mungkin karena sudah dipercaya selalu untuk subwoofer. Amin. Saya sih pinginnya bikin yang lain ya. Iya. tapi Permintaan ya, pasar lagi rame CLA ya Pak ya. Selalu orang itu minta untuk kami buat subwoofer. Ya mungkin mereka sudah coba buat ataupun mereka membuat ke orang lain ya, tapi demikianlah hasilnya begitu. Jadi kalau lihat di samping-samping ini kan, ini yang kebetulan yang belum dikirim ya, selalu kami bikinnya subwoofer. Sedangkan subwoofer itu keuntungannya kecil karena pekerjaannya berat. Tuh, kerjanya berat, keuntungannya kecil, tapi ada yang bilang, aduh Pak, mahal sekali barangnya, karena mereka tidak tahu proses dan bahannya Pak ya. Tapi kalau sebenarnya tahu, itu sangat murah ya Pak sebenarnya. Prihatin buatnya juga. Ya, ini juga sahabat kami Mas Umbara, nanti bisa lihat channel link YouTube-nya Umbara Lab ya Mas ya. Iya, Mas Umbara juga ada Pak Emir Widya, nanti bisa kunjungin di laman YouTube-nya, juga di medsos yang lainnya. Kita nanti keliling sebentar, apa sih yang sedang dibuat, nanti kita lihat, kita intip produknya. Dengar-dengar tadi ada kiriman ke daerah mana Pak tadi? Ini ada ke Malang, ini punya orang Pekalongan juga belum ini punya orang Kendal, belum terkirim nih, nunggu truk ini sekalian soalnya mau dikirim. Oke, jadi hari ini sedang aktivitas, ada proses pengiriman untuk keluar kota. Daerah mana tadi Pak? Malang, terus ini ke Kendal ya. Sama yang jauh di luar pulau mana lagi Pak? Luar pulau ya ada yang ke Sumatera, saya cuma lupa itu kemana gitu. Ya, teman-teman dimanapun berada ingin memesan produk ataupun boxnya, konsultasi, ini sangat menjadi wadah untuk kita menggali informasi. Tanya-tanya harga dulu boleh Pak ya, kadang orang takut harganya gitu. Oke teman-teman, ini tadi informasi dari Bapak Emir, semoga menjadi pembelajaran kita, menjadi tambahan ilmu buat kita. Mari kita intip-intip produknya dari Pak Emir Widya sedikit. Kita meliput ya Pak ya nanti. Silahkan, tapi ini pas lagi istirahat siang, lagi nggak ada yang kerja. Nanti pas lagi ada yang kerja, keliling-keliling saja. Siap Pak Emir. Pesan saya juga untuk teman-teman dimanapun berada, tetap sekarang masih masa pandemi, tetap jangan kendor untuk prokesnya, lakukan prokesnya. Rajin-rajin cuci tangan, gunakan masker. Jangan satu masker dipakai untuk 1 bulan, sehari kalau bisa ganti ya. Gunakan masker dengan baik dan benar, jaga benar protokol kesehatan. Kita tidak tahu kita hari ini sehat, besok sakit. Saya doakan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, sukses selalu, semangat dan berkarya tentunya untuk teman-teman. Oke Pak Emir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Saya mengintip-ngintip Pak ya produknya. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk, mari. Ya teman-teman, kita coba intip